Kisah 3 babi dan 2 serigala. Pada suatu ketika, di sebuah hutan, tinggallah induk babi bersama 3 anak babi yang riang dan lucu. Mereka hidup rukun, kompak, dan bahagia, sampai pada suatu hari, induk babi berkata, "Anak-anakku, kalian sudah cukup dewasa. Kini saatnya kalian harus berpisah dengan ibu. Pergilah nak, carilah pelajaran hidup di luar sana. Ibu hanya berpesan, jagalah diri kalian baik-baik dan tetaplah percaya diri. Jangan pernah minder, walau ibu kalian babi." Tapi kami tidak tega meninggalkan ibu sendirian. kata babi sulung sok pengertian. "Anakku, kalian tidak usah merisaukan ibu. Ibu ini masih muda. Lagi pula, sebentar lagi ibu akan dapat pengganti bapakmu yang sudah minggat meninggalkan ibu karena kupu-kupu malam itu. Dasar, semua babi-babi sama. Gak bisa dipercaya." Wah, ibu sudah punya pacar sekarang ya? Betul sekali anakku. 3 bulan belakangan ini, ibu dekat dengan bekas teman sekolah ibu. Oh, angkel buaya yang sering nongkrong di pinggir sungai itu ya, Bu? Iya, Hati-hati bu, dia itu buaya. ibu tahu dia buaya. Tapi ibu selalu merasa nyaman apabila berada di dekatnya. Ibu rasa dia adalah pendamping yang paling puas bagi ibu. Kami berencana untuk kawin bulan depan. Pantes ibu menyuruh kami pergi dari rumah. Iya juga sih. Tapi alasan yang utama adalah memang sudah waktunya untuk kalian semua hidup mandiri atau BCA atau apapun. Sebenarnya semua ini berat. Selamat jalan anak-anakku sayang. Semoga perjalanan kalian aman, selamat, lancar, dan berkah. Jaga tingkah laku kalian demi menjaga nama baik babi di dunia ini. 3 babi itu pun meninggalkan rumah mereka. Sebenarnya hati mereka sedih dan galau karena ini adalah pertama kalinya mereka pergi jauh dari rumah. Waktu pun berjalan. Tidak terasa sudah sebulan mereka melakukan perjalanan. Mendaki gunung, melewati lembah, melintasi gurun, dan menyeberangi samudra. Sekarang, mereka sudah sangat jauh dari kampung halamannya. Pada suatu saat, mereka berhenti di sebuah padang rumput di pinggir hutan. Babi sulung berkata, Adik-adikku, sepertinya kita berada di sebuah tempat yang cukup ideal untuk kita tinggal dan memulai hidup kita. Mari kita membangun rumah masing-masing untuk memulai new normal kita. Betul nggak? mereka kemudian merencanakan rencana pembangunan rumah masing-masing. Babi bungsu berkata, Aku akan membuat rumah dari bahan jerami supaya cepat selesai sehingga aku bisa segera bermain dan bergaul dengan sekitar. kakaknya, babi tengah, merencanakan membuat rumah dari kayu. Ia berpikir walaupun memerlukan usaha sedikit lebih keras, tentunya rumah kayu akan lebih kuat daripada rumah jerami. Babi sulung menentang ide kedua adiknya. Lebih baik kalian membuat rumah dari batu dan besi. Lebih kuat dan aman untuk ditinggali. Kedua adiknya protes. Kelamaan keles. Lagi pula buat apa bikin rumah kuat? Bukankah yang penting nyaman? Babi sulung mulai ngegas. Nyaman saja nggak cukup. Emangnya cari pacar? Kita harus memikirkan resiko ke depan yang tidak bisa kita duga. Di tengah pertengkaran mereka, muncullah seekor kelinci. Hei babi, kalian jangan ribut. Mending ikut caraku membangun rumah. Aku bisa membangun rumah yang kuat, cepat, dan indah hanya dalam waktu 5 hari. Kamu jangan membual wahai kelinci. Mana mungkin sebuah rumah yang bagus dan kuat bisa selesai hanya dalam waktu 5 hari. Emang kamu Bandung Bondowoso? Namaku Domus. Aku bisa bikin rumah dengan bagus dan kuat hanya dalam waktu 5 hari. Kami tidak percaya. Daripada bertengkar, mari kita buktikan saja cara siapa yang paling benar. Hei, apa yang kalian tunggu? Cepatlah mulai membangun rumah sebelum datang serigala jahat memangsa kita. Mereka pun mulai membangun rumah sesuai cara dan kepercayaan masing-masing. Babi bungsu mulai mengumpulkan jerami dan membangun rumah sesuai keinginannya.
Hanya dalam waktu 1 hari, rumah tersebut sudah jadi. Babi bungsu pun segera menikmati rumah barunya dan bersantai-santai di dalamnya. Babi tengah membangun rumah dengan bahan kayu. Ia memulainya dengan mengumpulkan kayu dari hutan, memotong-motongnya untuk bahan dinding dan atap. Semua proses itu selesai dalam waktu 3 hari. Setelah selesai, ia bersama adiknya menyempatkan diri untuk pergi ke lokasi babi sulung membangun rumah. Belum selesai, Kak. Bikin rumah kok lama sekali? Kami sudah selesai loh. Babi bungsu mengejek kakaknya yang terlihat sedang sibuk bekerja memasang bata. Kalian boleh menang cepat, tapi soal kekuatan, punyaku pasti lebih kuat. Biar hujan badai tak akan menghancurkan rumahku. Babi sulung membela diri. Buat apa buang waktu untuk sesuatu yang tidak penting? Yuk, Di, kita pergi saja. Kakak kita nggak asik. Babi tengah pun mengajak adiknya untuk pergi bermain. Hari berikutnya, kedua babi mengisi hari-harinya dengan santai dan bermain. Sementara babi sulung meneruskan pekerjaannya. Di hari kelima, datanglah seekor serigala besar mendekati rumah babi bungsu. Ada makanan lezat. Lumayan buat makan siang. Sudah lama aku tidak makan daging babi. Ujar serigala dalam hati sambil mengendap-endap mendekati babi bungsu yang sedang menyirami pohon ganja di halaman rumahnya. Babi bungsu menyadari kehadiran serigala dan segera berlari masuk rumah. Serigala memanggilnya untuk membukakan pintu. Ayo buka pintunya atau kubunuh kamu. Ancam serigala. Babi bungsu diam menunggu. Serigala itu pun menarik nafas panjang untuk mengumpulkan udara di dadanya. Lalu ia meniupkannya dengan sekuat tenaga. Seketika itu pula dinding dan atap jerami itu berterbangan. Rumah itu pun hancur berantakan. Babi bungsu ketakutan dan segera kabur. Ia berlari tunggang langgang ke rumah babi tengah. Dilihatnya pintu rumah kakaknya terbuka, babi bungsu menerobos masuk. Cepat tutup pintunya. Ada serigala yang mau makan kita. Teriaknya pada kakaknya yang sedang jogging di treadmill sambil nonton drama Korea. Segera si babi tengah menutup pintu dan menguncinya. Tenang, adek. Kamu aman di sini. Serigala itu tidak mungkin masuk rumah kita. Rumahku jauh lebih kuat daripada rumahmu yang terbuat dari rumput tetangga. Belum selesai kalimat si babi, terdengar ketukan kasar dari luar. Hei babi, buka pintu. Jangan sembunyi kalian. Karena pintu tidak kunjung terbuka, serigala kembali meniup rumah itu. Namun rumah itu bergeming. Serigala itu kembali mengulanginya. Kali ini ia menambahkan kekuatannya. Dia hirup udara sedalam-dalamnya, lalu dengan sekuat tenaga, ia meniupkannya ke rumah kayu tersebut. Bagaikan diterjang angin ribut, dinding kayu itu pun berterbangan, berantakan. Dua babi itu pun kabur. Mereka berlari sekencang-kencangnya. Kemana? Sudah bisa ditebak. Mereka lari menuju puskesmas untuk tes PCR antigen. Ya enggak lah, mereka berlari menuju rumah babi sulung untuk berlindung. Serigala pun mengejarnya. Kakak babi, tolong kami. Teriak kedua babi itu mendekati rumah kakaknya. Namun harapan kedua babi untuk dapat berlindung di rumah babi sulung sekejap sirna ketika melihat rumah yang dijanjikan akan lebih kuat daripada rumah jerami atau kayu itu ternyata belum jadi. Baru terpasang susunan bata yang tingginya baru separuh badan. Kok belum selesai, kakak? Tanya kedua babi sambil terengah-engah. Kan mau bikin rumah kuat, butuh waktu lah. Ini kan baru 5 hari. Mana mungkin sudah jadi. Babi sulung menerangkan. Jadi bagaimana ini? Lihat, itu serigala sudah menghampiri kita. Ayo kita pergi ke rumah Dormus. Ketika babi itu segera berlari secepat yang mereka mampu, serigala terus mengejarnya. Semakin lama semakin mendekat. Tak berapa lama kemudian mereka tiba di rumah kelinci yang ternyata sudah selesai sempurna. Kinci, cepat buka pintunya. Kami butuh pertolonganmu. Teriak ketiganya sambil menggedor pintu. Domus segera membuka pintu tanpa basa-basi ketika babi itu pun menerobos masuk sambil berteriak meminta Domus untuk segera mengunci pintu. Tepat setelah pintu terkunci, terdengar ketukan kasar dari luar. Hei,
Kalian yang ada di dalam, ayo keluar. Menyerah atau mati kalian. Pergilah kau, serigala berakhlak jelek. Kami tidak akan menyerah. Lebih baik kami mati daripada harus dimakan olehmu. Baiklah, kalau begitu saya pulang aja deh. Terdengar langkah menjauh. Ketiga babi itu pun menghela nafas lega. Babi sulung mengintip ke lubang kunci untuk memastikan serigala itu telah meninggalkan mereka. Tapi babi sulung terkejut bukan main ketika wajah serigala tiba-tiba muncul di pandangannya. No. Tidak semudah itu, Ferguson. Saya tidak akan menyia-nyiakan makanan lezat begitu saja. Lalu serigala mundur 2 langkah. Ia tarik nafas hingga udara memenuhi dadanya. Lalu ia meniup dengan sekuat tenaganya, berusaha menghancurkan rumah kelinci. Rumah Domus bergeming. Serigala mengulangi meniup rumah tersebut. Kali ini jauh lebih kuat. Tapi rumah Domus tetap kokoh, tidak bergeser sedikit pun. Serigala kemudian mengerahkan seluruh kekuatannya. Ia hirup udara semaksimal mungkin hingga dadanya mengembang sampai tidak ada tempat lagi tersisa untuk udara masuk. Kemudian dengan seluruh kekuatan yang ia miliki, ia tiup rumah kelinci. Angin kencang pun menerpa rumah Domus. Bunyi yang ditimbulkan cukup keras sehingga menciutkan hati 3 babi di dalamnya. Melihat ketiga babi itu gemetar ketakutan, Domus menenangkan mereka. Hei babi, kalian jangan takut. Angin sekencang apapun tidak akan membuat dinding ini roboh atau terbang. Gentengnya, Ci? Termasuk gentengnya. Kan pakai genteng metal. Kamu suka metal, Ci? Metallica, Guns N' Roses, atau Soneta? Bukan musik metal. Genteng metal dari si mantap ya, Ci. Kokak so tahu nih. Tahu lah. Genteng metal dari si mantap kan sudah terkenal di seluruh Indonesia. Ringan, kuat, anti karat, anti bocor, dan sistem interlockingnya itu membuat genteng kita terkait satu sama lain. Apalagi pemasangannya di skru, keren. Jadi kuat walau ada angin ribut seperti ini. Mana ya anginnya? Mereka baru menyadari gemuruh angin kencang yang melanda sudah tidak terasa lagi. Mereka merasakan suasana hening dan tenang, namun mencekam. Ternyata serigala itu kelelahan. Ia nampak duduk bersandar di pohon. Nafasnya terengah-engah, lidahnya terjulur penuh air liur. Tak lama kemudian, seekor serigala lain, Serigal B, menghampirinya dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Serigal A menceritakan apa yang terjadi. Lagian kurang kerjaan aja sih lu bro. Mau merubuhkan rumah kok ditiup. Nggak ada cara lain apa? Kan bisa diisep. Sorry, bercanda. Kata Serigal B sambil guyon. Bagaimana kalau kita guncang-guncang aja biar rubuh? Tak berapa lama kemudian, duo serigala itu pun meloncat-loncat heboh di halaman rumah Domus. Rumah pun bergetar hebat. Getarannya membuat seisi rumah limbung. Beberapa perabot bergeser. Beberapa hiasan dinding terlepas dan terjatuh. Kelinci mengintip keluar melalui jendela untuk mengetahui apa yang terjadi. Duo serigala nampak bersemangat meloncat-loncat. Bagian tubuhnya yang besar nampak bergetar, menghasilkan energi kuat yang mengguncang rumah Domus. Namun guncangan yang sangat dahsyat tersebut tidak merusak rumah Domus sedikit pun. Wah, tenang aja bro. Rangka dinding ini saling terkait dengan kuat. Tidak akan cerai-berai walau digoyang gempa hebat. Kalian aman di dalamnya. Tenang aja. Beberapa menit kemudian, gempa itu berhenti. Serigal A nampak terbaring di tanah. Bro, kenapa bro? Ayo bangun bro. Katanya mau makan babi. Mumpung jauh dari rumah nih. Nggak ada yang larang. Kata Serigal B panik. Bentar, sesek napas nih. Makin lama Serigal A semakin sesak.
Rupanya aktivitas fisik yang berlebihan membuat pasokan oksigen ke jantungnya terganggu. Serigala A pun pingsan. Melihat rekannya pingsan, serigala B menjadi panik. Ia berlari masuk hutan sambil melolong mencari pertolongan. Hatinya yang kacau dan galau membuat dirinya kehilangan konsentrasi sehingga ia terperosok dan jatuh ke jurang yang dalam. Serigala B pun akhirnya mati sia-sia. Ketiga babi dan kelinci itu pun akhirnya selamat. Babi-babi itu pun mengakui kehebatan Domus yang bisa membuktikan kemampuannya membangun rumah yang kuat dengan waktu yang cepat. Makanya dalam bekerja, kalian tidak boleh setengah-setengah. Kalau kerja tidak maksimal, hasilnya pun mudah rusak. Dan ingat, selain kerja keras, kita harus kerja cerdas. Kerja cerdas? Maksudnya apa, Ci? Kerja cerdas itu artinya kita harus menemukan cara yang lebih baik, termasuk menggunakan alat atau bahan baku yang baik dan cocok untuk membantu membuat pekerjaan kita lebih sistematis, efektif, dan efisien. Tidak lama kemudian serigala A mulai siuman. Dia bangun. Tiga babi itu segera menghulus kayu untuk menghabisi serigala A. Namun sebelum digebuki, serigala A merintih minta ampun. Maafkan aku. Aku janji tidak akan makan babi lagi. Bahkan aku akan jadi vegetarian seumur hidup. Aku akan menjadi serigala yang baik dan menjalani pola hidup sehat, makan bergizi, istirahat cukup, rajin olahraga, dan giat bersedekah. Ampun. Trio babi dan Domus pun memaafkan serigala A yang insaf tersebut. Dari kejadian ini, ketiga babi itu pun mendapat pelajaran berharga yang bermanfaat untuk kehidupan mereka selanjutnya. Akhirnya, ketiga babi itu pun bersahabat dengan kelinci dan hidup bahagia selama-lamanya.